Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouli menegaskan bahwa hanya lembaga resmi Palestina yang berhak memiliki senjata. Sementara kelompok bersenjata seperti Hamas harus menyerahkannya kepada otoritas Palestina. Ia menilai pengalaman pelucutan senjata di masa lalu hanya berhasil jika disertai perjanjian politik, bukan semata operasi militer. Menurutnya, meski Israel sudah menyerang Gaza selama 2 tahun, hal itu tidak membuat Hamas hilang atau dilucuti. Sehingga, solusi keamanan murni tanpa visi politik dinilai mustahil. Madbouli mendukung gagasan misi internasional di Gaza yang ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB. Misi itu harus bertujuan memperkuat peran otoritas Palestina dan memastikan Gaza tidak dipisahkan dari tepi barat. Ia menekankan perlunya kesepakatan politik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, agar tercipta kerangka jelas untuk mendirikan negara Palestina. Madbouli juga memperingatkan agar jangan ada pengaturan yang justru memperpanjang konflik, seperti diberitakan Asyar. Pada 28 Agustus lalu, laporan media pers Palestina, IMEM, menyebutkan Mesir diam-diam mulai melatih personel keamanan otoritas Palestina, PAK, untuk mengambil alih urusan keamanan di Gaza. Program tersebut direncanakan untuk menyiapkan hingga 10.000 anggota, sebagian besar berasal dari pasukan PAK di tepi barat. Kelompok awal telah menjalani kursus pelatihan 6 bulan di Akademi Militer Mesir. Laporan tersebut mengatakan Mesir berkoordinasi dengan Yordania. Media Israel Yet News menyebut bahwa ratusan warga Palestina sudah menjalani pelatihan di Akademi Militer Mesir sebagai bagian dari rencana keamanan pasca peperangan. Para pejabat Arab menilai kendali Hamas di jalur Gaza harus segera digantikan oleh pasukan Palestina yang bersatu. Menurut mereka, tanpa kehadiran otoritas Palestina, PAK, Gaza hanya akan dihadapkan pada 2 pilihan yaitu Hamas atau kekacauan. Penasihat PAK, Mahmoud Al-Habbash, menyebut masyarakat internasional diharapkan menjadi penyandang dana utama inisiatif ini, dengan tahap awal melibatkan pengerahan sekitar 5.000 personel setelah gencatan senjata tercapai. Rencana yang digagas Mesir juga memasukkan pembentukan pemerintahan transisi berbentuk komite teknokrat beranggotakan 15 tokoh Palestina. Komite ini diharapkan menjadi jalan menuju pemulihan penuh otoritas PAK di Gaza. Dalam perekrutan pasukan keamanan, Mesir dengan sengaja mengecualikan individu yang berafiliasi dengan faksi-faksi berseteru, khususnya para loyalis tokoh Palestina yang kini berada di pengasingan, Mahmud Dahlan. Menteri Luar Negeri Mesir Badar Abdelati telah menekankan bahwa setiap pengerahan pasukan harus didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB dan dilandasi oleh cakrawala politik yang jelas. Tanpa cakrawala politik, akan sia-sia mengerahkan pasukan ke sana, ujarnya dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Palestina Muhammad Mustafa. Pada saat itu, Mesir berulang kali mendukung upaya pembentukan negara Palestina yang merdeka di bawah pemerintahan otoritas Palestina. Mesir menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan bersama dari 28 negara yang meminta gencatan senjata segera di Gaza, akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta mengutuk blokade dan kebijakan yang memperburuk situasi warga sipil. Sementara itu, Israel menentang upaya Mesir dan negara Arab untuk mewujudkan negara Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.